Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rismayanti dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan tentang 10 Principles of Economic and Thinking Like an Economist. Pada dasarnya, prinsip ekonomi adalah suatu pedoman untuk menjalankan aktivitas ekonomi untuk memperoleh keuntungan yang optimal dengan biaya yang telah dikeluarkan. Prinsip ekonomi yang pertama yaitu ada trade-off. Apa itu trade-off? Trade-off adalah sebuah pertukaran di mana seseorang yang mampu mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Trade-off bisa dikatakan juga sebagai keputusan yang melibatkan pengorbanan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Maka bisa dipastikan apapun yang kita lakukan pasti itu ada harganya. Sebagai contoh, di suatu perusahaan, seorang bos atau seorang pemilik perusahaan memberikan bonus kepada para karyawannya. Pasti itu akan mengalami pengeluaran yang lebih besar pada perusahaan. Tetapi di sisi lain, karyawan jadi lebih semangat dalam melakukan produktivitas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ada sesuatu pengorbanan yang kita lakukan untuk mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Prinsip ekonomi yang kedua yaitu ada the cost of something. Jadi kita harus mengorbankan biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan sesuatu. Biasanya kita juga menyebutnya sebagai biaya peluang atau opportunity cost. Sebagai contoh, ketika ada dua pilihan antara kerja dan kuliah, maka setiap keputusan pasti ada yang namanya biaya peluang. Ketika kita memilih kuliah, maka biaya peluangnya adalah gaji yang dibayarkan setiap ketika kita bekerja. Tapi kalau kita memilih untuk bekerja, maka biaya opportunity-nya adalah ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah. Prinsip ekonomi yang ketiga yaitu rational people think at the margin, di mana orang-orang ini pasti akan memikirkan sebuah keuntungan, walaupun dia harus melakukan perubahan kecil untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Prinsip ekonomi yang keempat yaitu people respond to incentive, di mana masyarakat ini pasti akan lebih memikirkan insentifnya. Contohnya, ada seseorang yang rela lembur kerja tetapi dia mendapatkan upah tambahan dari pekerjaan lemburnya itu, maka dia akan lebih memilih insentif dari apa yang dilakukan. Prinsip ekonomi yang kelima yaitu trade can make everyone better off, di mana sebuah perdagangan atau pertukaran ini akan membuat orang menjadi lebih baik. Sebagai contoh, ada sebuah dua negara yang menjalin kerjasama. Mereka sama-sama memproduksi, namun bedanya adalah ketika Indonesia memproduksi sumber daya alam, namun negara Cina yang memproduksi teknologi. Jadi antara Indonesia dan China itu sama-sama memiliki keuntungan, sama-sama terpenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu membuat hidup lebih baik dari sebuah pertukaran atau trade. Prinsip ekonomi yang keenam yaitu market are usually a good way to organize economic activity, di mana pasar menjadi tempat untuk kegiatan ekonomi. Sebuah kegiatan ekonomi berlangsung di mana ada pembeli dan penjual, ada rumah tangga atau konsumen dan ada produsen, di mana sama-sama menciptakan suatu harga yang menurut mereka pas. Prinsip ekonomi yang ketujuh yaitu government can sometimes improve market outcomes, di mana dengan adanya campur tangan pemerintah, maka sebuah pasar pasti akan berjalan dengan lebih baik lagi. Dengan adanya keputusan pemerintah, dalam hal ini pemerintah memiliki batas dan regulasi, jadi bisa dipastikan akan meningkatkan nilai-nilai sebuah aktivitas ekonomi yang berada di pasar karena dengan adanya campur tangan pemerintah. Prinsip ekonomi yang ke-8 yaitu a country standard of living depends upon its ability to produce goods and service, di mana standar kehidupan suatu negara bergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebagai contoh, pada suatu negara Singapura, ia memiliki tingkat atau standar kehidupan dengan memproduksi barang dan jasa
yang tinggi, maka Singapura tersebut menjadi sebuah negara yang lebih baik daripada negara yang berkembang. Prinsip ekonomi yang ke-9 yaitu price rise when the government prints too much money, di mana ini akan terjadi sebuah inflasi jika pemerintah terlalu banyak mencetak uang. Inflasi adalah keadaan di mana uang yang beredar di masyarakat itu banyak sehingga akan mempengaruhi harga barang dan jasa. Jika terjadi inflasi, maka barang dan jasa itu akan ikut meningkat. Misalnya harga-harga menjadi naik dan tentunya akan mengalami dampak-dampak negatif lainnya. Prinsip ekonomi yang ke-10 yaitu society face a threat of between inflation and unemployment, di mana masyarakat akan menghadapi pertukaran antara inflasi dan pengangguran. Jika terjadi inflasi dan pemerintah berusaha untuk menurunkan inflasi, maka akan meningkatnya sebuah pengangguran. Tetapi ini akan terjadi hanya dalam jangka pendek saja dan tidak akan terjadi terus-menerus. Ketahui, kebijakan ini diambil pemerintah untuk menurunkan inflasi, bukan semata-mata untuk hal-hal lain. Jadi, ketika terjadi peningkatan pengangguran, itu hanya semata-mata untuk menaikkan atau menurunkan nilai inflasi yang terjadi. Dengan adanya prinsip ekonomi yang ke-10 tadi, itu bisa menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Thinking like an economist. Ekonom memiliki dua peran. Yang pertama, economist as scientist, yaitu ekonomi sebagai ilmuwan. Yang kedua, economist as policy advisor, di mana ekonomi sebagai penasehat dalam mengambil keputusan. Economist as scientist, ekonomi sebagai ilmuwan. Yang pertama, memanfaatkan metode ilmiah dengan cara mengumpulkan data, menganalisa, membuat teori, dan menguji teori. Dengan melakukan riset tersebut akan diketahui bahwa ekonomi sebagai ilmuwan. Yang kedua, ekonomi sebagai ilmuwan atau sebagai seorang ilmuwan yang bersifat objektif. Yang ketiga, dalam mengembangkan teori, ekonom membuat asumsi untuk menyederhanakan realitas. Yang terakhir yaitu untuk menjelaskan teori, ekonom menggunakan model yang dinyatakan persamaan matematika dan grafik. Jadi, ekonom juga memiliki persamaan matematika dan grafik-grafik tertentu. Economist as policy advisor atau penasehat kebijakan. Di sini, pemerintah pasti melakukan kebijakan-kebijakan tertentu dalam kegiatan ekonomi, di mana ada positif versus normatif, yaitu apa yang terjadi dan mengapa bisa terjadi. Dan normatif tentang how and should, bagaimana seharusnya masalah kebijakan itu diamati dan dinasehati sebagaimana pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan berdasarkan pengamatan atau saintifik. Yang kedua, ada why economist advice is not always follower. Mungkin ada beberapa perbedaan metode pendekatan yang digunakan sehingga terjadi perbedaan asumsi dari penasehat kebijakan. Economics model yang pertama, di sini ada circular flow, di mana terdapat rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pasar input, pasar output. Pasar input itu adalah pasar faktor produksi dan pasar output adalah pasar barang dan jasa. Arus yang pertama yaitu dimulai dari rumah tangga konsumen, di mana rumah tangga konsumen melakukan pembelanjaan di pasar output atau pasar barang dan jasa. Lalu, pasar output mendapatkan pendapatan, yaitu yang didapatkan oleh rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen akan menginput barang-barang faktor produksi dari pasar input, yaitu rumah tangga produsen akan membayar sewa, membayar upah, dan membayar bunganya dari pasar input. Rumah tangga konsumen akan mendapatkan pendapatan dari pasar input atau pasar faktor produksi, di mana rumah tangga konsumen ini bekerja mendapatkan uang dari hasil pekerjaannya dan sama-sama memiliki keuntungan masing-masing. Itu dia tadi adalah penjelasan tentang 10 Principles of Economic and Thinking Like an Economist. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.